harus cukup. Nah, ini di sini orang bodoh tidak akan berani mencintai dunia kecuali karena dicontohkan oleh ulamanya. Bayangkan orang bodoh sekarang, karena ulama-ulama kita itu mohon maaf, ini uibah nanti, ini bulan puasa. Tapi maksudnya begini, kita bayangkan satu kondisi di mana orang-orang bodoh sekarang berani berkata-kata dan memiliki pengikut yang cukup banyak. Ya kan? Karena kenapa? Karena ada rajulun salisun itu yang istahwadza alaihi asyaiton itu. Yang dia itu menjadikan ilmu itu dzari'atan littafakhur, ya kan? Cuma untuk membangga-banggakan. At-tafakhur bil apa? Bil jah, dengan ketenaran. Dia melihat contoh-contohnya ada. Oh, ada nih, ada rajulun salis ini. Dia menuntut ilmu, pintar berkata-kata, berpakaian ulama, berkata-kata seperti ulama, berilmu seperti ilmu ulama. Banyak pengaruhnya. Tiru dia. Berani dia kepada dunia. Itu kan dunia. Ulama ini kan dunia gitu. Tidak ada apa-apanya. Pangkat dunia sekali ini, ulama ini. Tidak ada akhirat-akhiratnya. Orang jadi ulama itu tidak ada. Kalau pangkatnya ya. Sekarang semua orang bisa jadi kiai. Yang penting ada teman, cari 10 orang, suruh nonton video di YouTube-nya. Sudah, kiai. Oke, kiai ya, sepakat. Oke, kiai. Gus. Oke, Gus. Jadi kiai, Gus duniawi. Tidak ada kebanggaan di sana. Mafish wala hagah. Enggak ada, sedikit pun enggak ada di sana kebanggaan. Sebagai kiai enggak ada. Itu pangkat semuanya duniawi. Jadi kalau cuma niru-niru kiai kok tanggung, kok niru-niru kiai. Ya kan? Jangan ittisam birusumihim. Tapi tiru nilai-nilainya, karena kenapa? Kiai itu mencari jalan menuju akhirat nat. Itu yang kita langkah itu, ikut di langkahnya itu. Kalau di langkah itu Anda beruntung, ya itu bonus lah pada Anda. Anda dapatkan apa di situ? Ketenaran, bonusnya. Jangan menjadi tujuannya. Itu bonusnya saja. Sebagai bonus saja. Meniru ulama boleh. Meniru akhlaknya. Makanya orang bodoh tidak akan pernah berani mencintai dunia kecuali karena cintanya ulama kepada dunia. Faqad shara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'siyatihi ala ma'asihi. Faqad shara, maka menjadi ilmunya. Ilmu dari tipologi orang ketiga tadi, rajulun yang sudah istahwadza alaihi syaitan. Ini sababan, ilmunya menjadi apa? Sababan, menjadi sebab li jur'ati ibadillahi, untuk beraninya hamba Allah ala ma'asihi, bermaksiat kepada Allah. Ilmunya ilmu dari ulama su ini hanya menjadi perantara orang lain untuk menjadi perantara bagi hamba Allah untuk maksiat kepada Allah. Ini ilmu yang disampaikan oleh ulama dengan sendirinya menjadi perantara bagi orang-orang yang mendengarkannya untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Wa nafsuhu al-jahilah mudillah. Wa nafsuhu al-jahilah, dan jiwanya yang bodoh itu mudillatun, bermain-main ma'adzalika, dengan ilmunya itu, dengan istimalihi, dengan cara dia menggunakan ilmunya itu. Bermain-main. Wa nafsuhu al-jahilah mudillah, bermain-main. Tumannihi, berangan-angan. Wa turajjihi, dan berharap-harap. Wa tad'uhu ila ayyamunna 'alallahi bi'ilmihi. Wa tad'uhu, dan mengajak ila ayyamunna 'alallahi, untuk menghitung-hitung Allah bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ini yang saya maksud tadi. Mengajak orang untuk menghitung-hitung Allah dengan ilmunya. Enjak munda dia. Munda dia. Etong bitong pangeran. Berani menebak-nebak Allah, ya kan? Wa takhayyala, dan berhayal.
Rajulun salis ini takhayyala berhayal ilaihi wa takhayyala ilaihi dan berhayal kepadanya nafsuhu. Siapa? Nafsunya, dirinya itu. Annahu khairun, bahwa sesungguhnya dia itu orang yang baik, min katsirin min ibadillahi, di antara mayoritas orang-orang banyak. Ini rajulun salis. Dia merasa dirinya paling baik di antara orang-orang yang lainnya. Coba kita lihat di selanjutnya. Orang yang rajulun salis ini, kita kembali pertajam di situ. Rajulun salis ini rajulun yang istahwadha alaihi syaitan. Orang penuntut ilmu yang dikuasai setan, yang ittakhadha ilmahu zari'atan ilat takasuri bil mali wat tafakhuri bil jahi, yang menjadikan ilmunya sebagai perantara membangga-banggakan diri, membanyak-banyakkan materi. Ini sebagai orang yang halik, pecundang. Karena kenapa? Dia lalai, dan dia termasuk lalai dari peringatan Allah tentang orang yang tidak mengerjakan apa yang dikatakan. Dan dia termasuk di dalam orang yang disitir oleh Nabi, disinggung oleh Nabi, di mana Nabi mengkhawatirkan, Nabi lebih mengkhawatirkan orang tersebut daripada Dajjal. Ini sang lancung, sang penipu, Dajjal. Dajjal ini kan artinya apa Dajjal itu? Dajjal ini palsu artinya, hoax. Dajjal ini hoax, master of hoax. Dajjal, karena ada siwatnya mubalaghah. Ini Dajjal ini kan mubalaghah. Jadi dia orang yang apa? Namanya orang yang master, orang yang ahli memalsukan segala sesuatu. Dia si palsu memang. Si palsu kan, Dajjal ini si palsu, sang lancung, sang palsu. Makanya Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih dia itu. Dia orang yang dinanti-nanti, Al-Muntadhar, tapi Ad-Dajjal yang palsu. Berarti bukan enggak dinanti-nanti beneran. Kenapa dinanti? Ya semua orang tahu dia bakal muncul nanti, ya kan? Dinanti-nanti tapi palsu gitu. Dia bukan yang diharapkan beneran gitu. Kalau bisa, ya jangan datang gitu. Tapi gimana lagi wong dia sudah Al-Masih nanti itu. Dia bakal datang, tapi dia sang palsu. Dinanti tapi palsu. Kita bukan menunggu. Cuma waktu sudah memberikan izin kepadanya agar kita menunggu gitu. Pasti datang. Hoax. Makanya banyak hoax sekarang. Cara Dajjal itu untuk ini lebih. Ini hanya diskusi biasa. Lepas dari sini. Ini bukan dari Al-Ghazali. Bukan dari Al-Ghazali. Makanya sekarang itu banyak ditanam berita palsu. Sehingga orang tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Tanam palsu. Kalau palsu ini banyak, sang raja palsu akan turun gampang. Kalau belum ada palsu di dunia, tidak bisa ketahuan. Dia muncul lah palsu, Dajjal gitu. Tahu semua orang. Di sini orangnya bagus semua, ya kan? Muncul si palsu, si Dajjal. Selesai. Ini ditanam dulu otaknya manusia biar berevolusi untuk menerima barang yang palsu sebagai barang yang baik. Ada kan di sini kan kemarin kan? Ya kan? Salah satu tipu jeratan setan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, salah satunya. Atau dia itu apa? Yurawwiha asyarra fi ma'ridil khairi. Menjadikan nyaman sesuatu yang buruk, yang jahat kepada Anda. Menjadikan nyaman sesuatu yang jahat dengan menampilkannya sebagai sesuatu yang ma'ruf, yang bagus. Membungkusnya dengan kebaikan. Sekarang banyak media sudah bungkus. Selesai sudah. Ditanamkanlah kelancungan-kelancungan ini. Kepalsuan-kepalsuan ini. Kalau si palsu datang, belum tentu. Jangan salah palsu. Harus si palsu. Harus si palsu. Ya benar si palsu. Harus senyata menurut teori konspirasi. Nah, dibolak-balik Mas. Itu sebenarnya penyelamat kita nanti. Oh iya ya. Ayo coba lihat. Sudah jelas di tangan kanan roti, di tangan kiri. Tangan kiri. Ya tangan kanannya itu ya yang jelek sebenarnya. Di tangan satunya
api. Ya kita ambil roti lah. Jangan kita tertipu 2 kali. Roti tetap roti, ya kita makan. Tertipu karena sudah disiapkan perangkat-perangkat penipunya itu. Maka ini Nabi lebih mengkhawatirkan ulama su daripada Dajjal. Ulama yang mengajak kepada orang dengan perbuatannya, ini ulama su. Apa itu ulama su? Ulama yang mengajak kepada orang dengan lisannya untuk menjauhi dunia, tetapi dengan perbuatannya mengajak manusia untuk semakin mencintai dunia. Ini ulama su.